Bakal ajukan pra-peradilan, pengacara Peggy siapkan kejutan di meja sidang. Perlawanan terus dilancarkan kubu Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Terkini Peggy Setiawan alias Perong berencana mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka yang ditetapkan Polda Jawa Barat. Kalau berbicara apa tindakan kami, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra-peradilan, ujar Insang Nasarudin, satu di antara kuasa hukum Peggy di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Insang berjanji akan memberikan beberapa kejutan di depan meja hijau. Ia akan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa kliennya tak bersalah. Kami pastikan bahwa kami punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan posisi Peggy, tutur dia. Kendati demikian, Insang tak mau membeberkan bukti apa saja yang nantinya bakal dibawa. Ia hanya menyebutkan bahwa pihaknya memiliki seorang saksi yang bisa membuktikan bahwa Peggy tak ada di lokasi pembunuhan Vina. Peggy disebut tengah berada di kota Kembang ketika peristiwa nahas itu terjadi. Kami memiliki saksi yang dengan kualitas sangat baik, yang betul-betul mengetahui peristiwa pidananya. Apakah si Peggy melakukan atau tidak, di mana keberadaan Peggy saat kejadian. Itu semua kami miliki, imbuh dia. Menanggapi soal penangkapan Peggy, Hotman Paris baru-baru ini hadir dalam acara FYP Trans TV, akhirnya buka suara. Hotman Paris meragukan penangkapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina. Pasalnya, saksi kunci AF dan Dede saat tahun 2016 tidak menyebut nama Peggy. Namun setelah kasus ini diusut lagi, para saksi baru menyebutkan nama Peggy yang kini ditangkap. Menurut hukum pembuktiannya belum pasti, karena waktu diadili tahun 2016 semua saksi yang saat ini terpidana menyatakan nama dia. Tapi saksi AF dan Dede pada waktu tahun 2017 dia mengatakan nama Peggy ini tidak termasuk pelaku, ujar Hotman Paris, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Menurut Hotman kesaksian AF ini diragukan karena pernyataannya berbeda. Tapi sekarang dia menyatakan Peggy pelakunya, katanya dia lihat wajahnya. Mana mungkin 8 tahun lalu ingat wajahnya, terangnya. Apalagi, kini 5 terpidana mengaku tidak mengenal sosok Peggy yang ditangkap. Hal ini tampak membuat sang pengacara ragu dengan penangkapan Peggy. 5 terpidana menyatakan bahwa Peggy bukan pelakunya, maka penempatan Peggy sebagai tersangka masih diragukan buktinya, jelasnya. Kasus ini akan menjadi polemik, terus akan menimbulkan ketidakpuasan kalau memang yang menjadi sasarannya hanya Peggy, terangnya. Bahkan menurut Hotman, bukti motor Peggy juga kini sudah hilang, yang tersisa hanya STNK. Motornya Peggy pun sudah tidak ada, adanya STNK, jadi barang bukti sudah hilang semua, tutur Hotman. Kasus ini tidak jelas motifnya apa, tidak jelas aktor intelektualnya apa dari tahun 2016, sambungnya. Lebih lanjut, Hotman menduga tujuan ditangkapnya Peggy ini untuk menyenangkan publik, sehingga pihak kepolisian menangkap Peggy untuk dijadikan sasaran. Saya melihat ada indikasi bahwa tujuan utama menyenangkan publik, yang penting ada yang ketangkap dulu, sehingga dari yang ada ditembak dulu sebagai sasaran, terangnya. Yang penting publik sepertinya tidak akan puas kalau Peggy yang dijadikan tersangka, sambungnya. Kendati begitu, Hotman menilai Peggy akan bisa bebas di pengadilan. Peggy ini bisa bebas nanti di pengadilan, terangnya. Tak hanya itu saja, Hotman pun menduga ada tujuan melindungi seseorang dari keluarga penting. Pasalnya dalam kabar yang beredar pelaku DPO ini disebut-sebut anak pejabat. Namun DPO yang ditangkap ternyata anak kuli bangunan. Apakah ada tujuan melindungi seseorang dari keluarga penting? Karena kalau melihat sebagian dari pelaku buruh bangunan, sementara yang dituduh pejabat tinggi, gak sinkron, jelas Hotman. Pembunuhan Vina. Publik di media sosial dihebohkan dengan adanya video yang diduga merupakan rekaman CCTV kasus pembunuhan Vina. Potret yang ada dalam video menunjukkan sejumlah pria bermotor membawa balok kayu besar. Dalam tangkapan layar CCTV yang kini viral di media sosial, disampaikan bahwa insiden dalam CCTV ini terjadi di kawasan Flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ada banyak akun TikTok yang kemudian memposting video yang sama dan menarasikannya sebagai CCTV kasus pembunuhan Vina. Namun sampai saat ini dugaan rekaman CCTV yang beredar adalah CCTV kasus Vina masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun dugaan kuat bahwa adegan yang viral
adalah sebuah cuplikan dari film dan tak ada kaitannya dengan kasus Vina. Sebelumnya, seorang warga Cirebon bernama Ferry juga telah menegaskan bahwa ada rekaman CCTV 360 di TKP Vina dibuang. Ferry yang merupakan warga sekitar menyebut bahwa lokasi CCTV ini ada di flyover di TKP ditemukannya Vina. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda-tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada rekaman CCTV. Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Saka Tatal mangkir dari pemanggilan penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Jumat 31 Mei kemarin. Alasan Saka Tatal tidak memenuhi pemanggilan Polda Jawa Barat karena ekonomi. Demikian disampaikan kakak kandung Saka Tatal yakni Jaka pada Sabtu 1 Juni 2024. Saka mangkir dari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi soal kasus Vina karena tidak memiliki ongkos untuk ke Polda Jawa Barat. Meski demikian, kakak kandung Saka menegaskan keluarga telah berkomitmen untuk hadir jika pemeriksaan dilakukan di Cirebon. Jaka mengatakan pihak keluarga sudah mengajukan pemindahan lokasi pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Jaka mengungkapkan kondisi Saka saat ini dalam keadaan baik. Surat panggilan tersebut hanya menyebutkan bahwa Saka dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan perlindungan anak. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 semakin ramai setelah ditangkapnya salah satu DPO dalam kasus tersebut yakni Peggy Setiawan alias Peron. Tim penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat pun terus mengebut pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa intensif 7 terpidana kasus tersebut yang telah menjalani hukuman penjara seumur hidup dan sejumlah saksi lainnya. Rekaman CCTV kasus Vina Cirebon menjadi teka-teki. Di media sosial ada banyak akun yang memposting video diduga CCTV kasus Vina Cirebon. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina tersebut, tampak segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor, salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar TKP memang terdapat CCTV, menurutnya jika CCTV dibuka maka kasus Vina akan terungkap. Lalu Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik menyoroti alasan rekaman CCTV kasus Vina tidak diungkap. Ia mengatakan kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi katakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Ia lalu mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan padahal bisa jadi informasi tambahan. Ia pun meminta Kapolri merekrut orang yang kompeten dalam bidangnya. Posisi CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kini sedang jadi perbincangan netizen. Pasalnya, CCTV itu seharusnya bisa mengungkap pelaku pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Setidaknya ada 3 CCTV di sekitar lokasi kejadian yang kemungkinan merekam para pelaku pembunuhan. 3 CCTV itu berada di 2 minimarket dan flyover Talun. Untuk lokasi CCTV minimarket, berada di dekat tempat nongkrong para pelaku. Lokasi itu juga berdekatan dengan TKP Vina dan Eki dianiaya oleh pelaku. CCTV itu diharapkan bisa merekam momen Vina dan Eki melintas di lokasi tersebut. Ferry juga mengungkap adanya CCTV di TKP pembunuhan. Saat dilihat di Google Maps, benar saja ada CCTV di lokasi flyover. CCTV itu berada di atas flyover dengan tiang yang tinggi. Terlihat CCTV itu sudah ada sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2017, CCTV di lokasi itu juga masih dalam posisi yang sama. Lalu di tahun 2023, CCTV itu juga masih ada di lokasi yang sama. Namun yang jadi pertanyaan netizen, di manakan rekaman CCTV tersebut? Kenapa rekaman CCTV-nya tidak pernah diungkap ke publik? Rupanya rekaman CCTV diduga peristiwa Vina Cirebon itu beredar di media sosial. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Pada pemuda itu berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon.
Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor. Mereka juga terlihat tidak memakai helm, hanya beberapa saja yang mengenakan pelindung kepala. Viral di media sosial, 1 Juni hari ini akan ada demo besar di Cirebon, Jawa Barat dan menuntut pengungkapan kasus Vina. Banyak video yang juga menarasikan adanya puluhan bus menuju Cirebon untuk mendukung tersangka Peggy Setiawan. Dalam narasi di media sosial, tertulis bahwa demo besar-besaran ini akan berlokasi di Polres Cirebon dan di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Publik yang mendukung aksi ini mengatakan bahwa aksi demo dilakukan untuk menuntut keadilan bagi Peggy Setiawan yang dinarasikan sebagai korban salah tangkap. Unggahan lainnya juga menunjukkan puluhan bus yang disebut sedang menuju ke Cirebon, Jawa Barat. Ada pula yang mengatakan seluruh kuli bangunan juga menuju ke Cirebon. Dari pantauan langsung di lapangan sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, tampak demo yang digaungkan di sosial media tidak terlihat. Baik TKP pembunuhan Vina maupun kantor Polres Cirebon terlihat lengang dan tak ada kerumunan massa. Sebelumnya pada Senin 27 Mei, sejumlah kuli bangunan rekan dari Peggy sempat datang ke kediaman Peggy. Kuli bangunan ini menuliskan kekecewaannya dan mengaku akan membela Peggy habis-habisan. Ia pun mengatakan akan turun tangan ke Polda Jawa Barat. Ayah Peggy, Rudi Irawan, juga menegaskan bakal membantu anaknya dalam menghadapi proses hukum pasca ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rudi mengatakan akan meminta tolong rekan Peggy yang merupakan sesama kuli bangunan di Bandung, Jawa Barat untuk bersaksi. Mel-Mel sebut Saka Tatal bersama para pelaku di kasus Vina Cirebon. Mel-Mel menjadi sosok baru dalam kasus kematian Eki dan Vina Cirebon. Kemunculan Mel-Mel setelah Linda menyebutkan namanya terlibat dalam kematian Eki dan Vina Cirebon. Mel-Mel pun lantas membantahnya dan ungkap cerita yang diketahuinya salah satunya tentang Saka Tatal. Saka Tatal masuk dalam 9 pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang kini sudah diamankan polisi. 8 diantaranya telah divonis pengadilan dan Saka Tatal kini sudah bebas karena saat kejadian dirinya masih di bawah umur. Saka Tatal sempat membantah dan menyebut dirinya korban salah tangkap polisi. Kini dengan munculnya Mel-Mel terungkap bahwa Saka Tatal juga termasuk pelakunya. Kepada publik, Mel-Mel mengaku bisa melihat wajah para pelaku dengan jelas saat menyimpan Vina dan Eki di TKP Jalan Flyover Talun. Sebab, kata dia, area lokasi pembuangan jasad Vina dan Eki cukup terang sehingga ia bisa melihat sosok pelaku dengan jelas. Menurut Mel-Mel, jika beberapa terpidana yang dipenjara saat ini ada di lokasi kejadian. Bahkan Mel-Mel mengaku melihat Saka Tatal. Saka Tatal ada, saya bisa mempertanggungjawabkan. Saka Tatal terus yang saya tahu di Ucok, entah siapa panggilannya di geng motor saya nggak tahu, kata dia dilansir tribunnewsbogor.com dari akun YouTube Tiffen. Kesaksian Mimel justru berbanding terbalik dengan cerita mantan terpidana kasus Vina Cirebon Saka Tatal. Diwawancarai kanal YouTube TV One News, Saka Tatal mengurai cerita berbeda soal keberadaannya di malam pembunuhan Vina Cirebon. Pemuda asal kota Cirebon itu mengaku jika dirinya berada di rumah sang paman saat insiden pembunuhan Vina Cirebon. Waktu di malam kejadian saya posisi ada di rumah paman saya, sama kakak saya juga ada, paman saya ada, sama teman-temannya kakak saya. Dari sebelum maghrib, hingga jam 10 lewat, kata Saka Tatal di tanggal 20 Mei tahun 2024. Lalu pukul 23 WIB hingga subuh, Saka Tatal mengakui dirinya berada di luar rumah. Saka bahkan mengakui dirinya sempat berada di dekat jembatan layang di malam hari tersebut. Seperti diketahui, jembatan layang alias jembatan Talun adalah TKP ditemukannya jasad Vina dan Eki.
Jam 11 kurang saya pindah mengantar teman saya ke bengkel, motornya rusak minta diantar. Saya langsung ke bengkel. Sebelum ke bengkel saya mau lewat flyover Jalan Layang, kata Saka Tatal. Diceritakan Saka Tatal, ia sempat melihat banyak polisi di dekat jembatan layang tersebut. Tapi karena takut dirazia, Saka Tatal dan teman-temannya pun putar balik ke arah bengkel. Bak keceplosan, Saka mengaku berada di luar rumah di malam kejadian Vina dan Eki hingga subuh. Padahal sebelumnya, ia mengaku dirinya ada di rumah saat Vina dan Eki dibunuh. Sebelum lewat flyover Jalan Layang, ada perumahan, dari kejauhan kelihatan ada polisi, dikira saya itu razia soalnya tiap minggu ada razia. Teman saya enggak ada yang pakai helm sama sekali. Jadi saya putar balik juga ke bagi dua. Abis ke bengkel sampai pagi, pulang subuh, ungkap Saka Tatal. Saka Tatal yang kala itu masih berusia 15 tahun pun divonis 8 tahun penjara. Mendekam di penjara hanya 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal banyak mendapatkan remisi dan potongan masa hukuman karena mengikuti program pelatihan. Saka Tatal resmi bebas dari penjara di tahun 2020.